يتم وفاتهم وأسرارنا أمداد في الدين والدنيا والآخرة وأن الله كم يقضي حاجتنا ويرزقنا صحة عافية وسلامة في الدين والدنيا والآخرة بجاه الشريف والشكر وشيخ محمد زمزم شيخ محمد ياسين بن عيسى الفداني ثم شيخ بن عبد الله بن جاي ثم شيخ خالد بن اسماعيل الزبيري ثم شيخ زيد بن بدر ثم شيخ بن عمر بن دني ثم شيخ علي بن عبد الصمد القيم والمعصوم وفروعه إن الله كم يقضي حاجتنا بكرامة مجمعنا ورزقنا صحة عافية وطول العمر في طاعة الله وينصرنا والإخوان المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul Muhaqqiqi. Kata pengantar orang yang mentahqiq ini kitab. Apa mentahqiq? Tahqiq itu meneliti, menganalisa, memperbaiki kesalahan cetak, bukan mengkritik kitab. Lain lagi lah. Tahqiq atau muhaqqiq meneliti kesalahan percetakan kitab, bukan menyalahkan kitab. Nah ini beda. Muqaddimatul Muhaqqiq, kata pengantar orang yang menganalisa, meneliti kesalahan cetakan kitab. Pengarangnya ada salah, cetakannya bisa salah, titiknya kah tertinggal, hurufnya kah tersalah. Nah, siapa orangnya? Iya, Guru Fahmi Zamzam, pendiri pondok pesantren Yasin. Pendiri pondok pesantren Muara Keweh, pendiri pondok pesantren di daerah Kedah Malaysia. Sini 3 pesantren. Nah, apa kata beliau? Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita angkatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pintulah Bapak Ibu, ke hadirat Allah. Sama ila hadratin Nabi. Beda dengan ila ruhin Nabi. Kalau ke hadirat Allah Ta'ala, orang ini jarang lupa Allah. Lalu kaulah dia berpanggil ila hadratin ke hadirat Allah. Hadirat itu maknanya hadir Allah di hati orang ini. Nah ini beda. Apabila kalimat kehadirat Allah, orang itu di hatinya selalu ingat Allah, dan orang itu diberi Allah diberi orang total, namanya al-arif billah. Tapi kalau kita nih banyak ada ingatnya, berpanggil kehadirat Allah bukan disalahkan. Mudahan kawa seperti orang memang selalu di hatinya ingat Allah. Tetapi titelnya jangan arif billah, tetap arif sopulullah. Hatinya tergantung hati. Hati kita kuat kali ingatan ke Allah. Hati kita. Nah itu beda kehadiran Allah. Kemudian Bapak Ibu, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hatinya pun selalu ingat Rasulullah. Orang ingat dengan Rasulullah, orang itu tanda mudah ingat dengan Allah. Kenapa dulu? Kayak apa kita hendak ingat ke Allah? Mungkin dari kekasihnya Rasulullah dulu. Sedangkan yang mengenalkan kita ke Allah siapa? Rasulullah. Yang mengenalkan kita ke Rasulullah siapa? Guru-guru kita. Berarti pakai perantara dulu. Orang ini hendak langsung ke Allah.
perantaranya ke Allah kada dipakai dusta. Orang sekarang ini kita cinta sama Rasulullah, kita mengamalkan sunnah Rasulullah, kita harus melakukan yang dilakukan Rasulullah. Tahunya dia di mana? Rasulullah makan tangan kanan di mana dia tahu? Lewat guru. Kenapa maka dia ingat guru dia dulu? Kenapa maka kada tawasul bahaya fatihah maka lawan pagulan dulu kada dengan pagulan. Makanya ulun tadi Lalu Mustafa Rasulullah di masyayikhina wa mu'alimina khusus syekh wa syukur unus wa syekh Ahmad bin Zamzam, Syekh Muhammad Yasin bin Salfadani, Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjil, Syekh Ali bin Zabidi, Syekh Zain bin Badi As-Sumbawi, sama Syekh Nubin Umar Al-Bantani, sama Syekh Abdul Samad Al-Faimbami. Guru ulun dulu ulun hadiah Fatihah. Karena ulun kada kawa Rasulullah. Ulun kada lihat perguruan. Dia sekolah langsung SMA maulah. Masa dia mengalahkan PAUD kalau dulu baru TK, baru SD, baru SMP, baru SMA. Masa langsung dicolok SMA, TK ya sekolah. Kurang ini kada sabar. Mata rantainya tuh di anunya, dipotong-potongnya. Nah, siapa orang-orang yang langsung ke Rasulullah kada lewat perguruan, maka orang itu Pak RW perlu dipertanyakan keilmuannya atau mata rantainya. Nah, itulah rahasia kenapa maka ulun di setiap pengajian pasti ulun bertawassul perguruan dulu ila Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Kenapa? Nah, itu tuh penting buat kita yang berarti kalau orang tuh ila hadrati Nabi SAW, di hati orang tuh selalu ingat Rasulullah. Guru, kada ingat Allah lah guru. Ada di dalam hadis Nabi, man ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada aku, ujar Rasulullah, maka orang tuh hukumnya taat kepada Allah. Bukan berarti Rasulullah mengapa Allah. Nah, orang-orangnya kalau kada membidangi salah. Bidangi man ata'ani hadis Nabi faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada aku, ujar Rasulullah, hukumnya sama taat kepada Allah. Kenapa? Rasulullah itu menyampaikan wahyu siapa? Wahyu dari Allah. Berarti orang yang mencintai Rasulullah itu perantara dialah, dia Rasulullah lah, kita akan dicintai Allah. Sedangkan kita sembahyang, ujar Allah Ta'ala, ikan kalau kada membaca salawat kepada kekasih Rasulullah, sembahyangmu kada kuterima. Kita menyembah siapa? Sembahyang menyembah Allah. Mencontoh siapa? Mencontoh Rasulullah. Masa kita langsung menyembah Allah? Mencontoh Rasulullah kada mau. Gimana caranya kita mencontoh Rasulullah kalau kada melewati guru-guru kita? Sedangkan hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah kamu sebagaimana sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Itu hadis Rasulullah kepada sahabat. Sedangkan kita bukan sahabat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah kalian, ujar Rasulullah, sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Yang melihat Rasulullah sembahyang siapa? Sahabat. Dia melihat Rasulullah. Kenapa maka bilang kan sembahyang? Karena aja Rasulullah nangka ini di mana tahu? Nah, ibarat polisi itu rekonstruksi ulang TKP. Dan jangan sekadar pengakuan. Nah, ini penting buat kita hadir. Berarti kadang awal kita ke Rasulullah kalau kadang melihat guru-guru kita. Nah, cari guru yang punya mata rantai keilmuan. Imam Hanafi jarun berguru lawan Imam Hasan al-Basri. Hasan al-Basri berguru dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berguru dengan Rasulullah. Nah, sampai
Imam Maliki berguru dengan Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru dengan Abdul bin Umar. Abdul bin Umar berguru dengan Rasulullah. Nah, sampai Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki. Imam Maliki berguru dengan Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru dengan Abdul bin Umar. Abdul bin Umar berguru dengan Rasulullah. Sampai Imam Syafi'i berguru dengan Imam Syaibani. Imam Syaibani berguru dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi berguru dengan Imam Hasan al-Basri. Hasan al-Basri berguru dengan Rasulullah. Sampai kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Syaibani. Imam Syaibani berguru dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi berguru dengan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri berguru dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berguru dengan Rasulullah. Sampai biar bangun siapa? Mazhab siapa? Imam Syafi'i kan kata guru. Mazhab siapa? Mazhab Soekarno kata. Maka di akhir zaman ini banyak orang berpanggil agama tapi kalau bilang nih. Nah itu jadi ada ilah hadratin Nabi. Nah hati orang selalu ingat bahwa Rasulullah. Ingat Rasulullah itu menambah kecintaan kita kepada Allah. Karena kata Allah Ta'ala, ikam kadaku terima ibadahmu kalau kadang menyebut kekasihku Rasulullah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan wahai Rasulullah kepada umatmu, jika kalian wahai umatku cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian hai umatku cinta kepada Allah, fattabi'uni, jalan cinta kamu kepada Allah, aku dulu jangan Nabi diikuti. Jalannya ke aku dulu. Fattabi'uni, ikuti aku dulu. Cara aku sembahyang, cara aku puasa, habis. Fattabi'uni, setelah ikam ikuti bujurun aku, fattabi'uni yuhibbukumullah, baru kalian dicintai Allah. Berarti Allah akan mencintai orang yang akan mengikuti caranya Rasulullah. Setelah benar cintanya kita kepada Rasulullah dengan mengikuti Rasulullah, wa yaghfir lakum dzunubakum, kalian akan diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah. Berarti yang menyuruh mencintai dan mengikuti Rasulullah itu siapa? Allah. Kemudian kita mencintai Rasulullah. Nah, lewat siapa? Guru-guru kita yang disebut al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Ujar Rasulullah, ittabi'ul ulama'a, ikutilah para ulama. Fa'innahum 'indallahi kurama, karena para ulama itu dalam pandangan Allah mulia. Dan jadi ulama kan ada pemilunya. Ada belum ulama meninggal pemilu? Kita pemilihan ulama dulu di kampung. Cetak ya anak pian itu di mana aja, Allah sampai ke atas langit. Nah, Allah sudah pada mana tidak ada kawan. Dan orang jadi tuan guru itu tuh ulama tuh pakai ada kehendaknya Allah itu. Tapi pun ada orang berkehendak jadi tuan guru tapi gak ada sekolah. Nah, pertanyaan lain sudah. Lalu mengaku dapat ilmu laduni, diteliti usapanya ilmu jinni. Bukan laduni tapi jinni. Nah, hati-hati kita. Nah, hadratnya tidak keimahannya, keimisahannya, kedalaman ilmu orang. Yang dengan kemurahannya dan kelebihannya, kemurahannya tuh kemurahannya Allah. Allah Maha Pemurah. Dan kelebihan Allah Maha segala-galanya. Kelebihannya Allah Maha lebih segala-galanya. Dan inayahnya, pertolongannya, telah memudahkan hamba yang dhaif ini untuk memberikan sedikit dhaif itu yang lemah ini. Telah memudahkan hamba yang dhaif yang lemah ini untuk memberikan sedikit khidmah. Khidmah itu
Jadi kita tuh mengabdi kepada kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Kitab ini ya guru Fahmi Zamzam hanya sekedar mengabdi kepada ini kitab. Berarti kuat hubungan batiniah guru Fahmi Zamzam ini kepada Syekh Abdul Somad Al-Palembang. Kayak guru Sokompo itu nama Bapak Ibu menciptakan dalail. Jadi nyaman ini orang baca dalail dahulu tengah sedikit nyaman. Berarti hubungan guru Sokompo ini kuat batin sidin lawan pengarang dalail. Saya Syekh Said Sulaiman Al-Jazuli. Kemudian guru Sokompo menciptakan Burdah supaya nyaman. Itu kuat hubungan hati sidin lawan Syekh Sarafuddin Al-Busiri. Guru Sokompo menciptakan Quran nyaman dibaca ini. Quran tuh dibarisi nang kurang bebaris tuh Qurannya ada nang tapi bebaris ada. Kalau dibarisi sidin kuat mata batin orang lawan ingat Allah. Kita nih bang kira-kira apa? Apa kita nih? Nah, minimal kita masuk di dalam cinta lawan wali, termasuk kitabnya kita baca ini mudah-mudahan. Amin. Apa tadi artinya nih? Lihat guru Fahmi Zamzam kalimatnya, yang dengan kemurahannya Allah dan kelebihannya Allah kalau punya kelebihan dan inayahnya ada orang Pak Ibu Bahari di daerah Kalteng masuk Islam dia, abahnya masuk Islam, mamanya masuk Islam, anaknya bibinya masuk Islam. Urut ngarani abahnya Muhammad Taufik nang bini sidin Siti Hidayah anak sidin Inayah. Adalah Paul memikirkan nah Taufik Hidayah Inayah. Dulu sungai itu kan ada paling orang kalau keluargaan berkah, bisnisnya baik, maju. Nang laki ngarannya Muhammad Jamrut, nang bini Intan Berlian. Anak-anak sidin itu dia nang seekonya merah delima. Tidak bininya merah delima. Nang seekonya Intan Purnamasari. Nang seekonya apa namanya itu bibinian Pairus. Nang seekonya lagi kecubung ada bang. Nah kita tadi kan ngomong nama batu permata semua. Karena bang seekonya cucunya ada juga Muhammad Batu Bara ada bang. Sukses. Orang mengambil berkat batu nambah harga sesuai dengan Intan Permata Sari. Mau mana Intan Permata Besari pulang? No, intinya nih berkat juga. Nah ini nih hebatnya kata-kata ini. Lalu jadi guru Fahmi Zamzam telah memudahkan hamba. Kata-kata sidin itu nah Allah. Berarti yang baik yang lemah ini untuk memberikan sedikit khidmah pengabdian kepada kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, artinya pedoman bagi orang yang berjalan pada perjalanan orang yang takut akan Allah Ta'ala. Ini kitab yang akan kita baca ini, itu isinya lainnya. Kitab kita ini menggiring kita ke arah supaya kita takut akan Allah, tapi di dalam petunjuk. Perjalanan ini perjalanan nang di dalam petunjuk. Hasil perjalanan di dalam petunjuk tadi kita banyak takut sama Allah. Orang takut sama Allah itu pasti baik. Orang itu penyembelihan karena takut sama Allah. Orang itu kada mengerjakan maksiatnya takut sama Allah. Karena disuruh kita takut sama Allah. Makanya orang yang jadi wali itu baik 4 sifat. Pertama, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim. Tidak ada di hati para awliya itu takutan kecuali Allah.
Orang yang takut sama Allah udah mau stres. Orang takut sama Allah kada mau sombong. Kalau masih takut sama selain Allah, siap sakit hati dan siap sombong. Misalnya, karena capres cawapres ada yang ada jadi, nah tuh hati-hati tak. Bisa sedih. Untung ada kesama belum. Nah, itu bisa. Jadi kadang itu takdir Allah ini. Nah, itu tuh caranya. Ke Allah itu jangan ditinggalkan. Kalau ingat ada takutan Allah mulang, kayak pacarannya supaya menang, biar jalan jahat lah. Ambisi pulang. Orang ada takutan Allah, ini menghalalkan segala cara, yang penting tercapai. Jadi misalnya, tapi dengan keadaan kecurangan, kada selesainya di dunia, di akhirat pulang diurus. Karena setiap orang itu pemimpin, setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan kepemimpinannya, walaupun sudah pensiun. Pensiun itu habis tugas, tapi sidang tetap. Lah guru lah, coba belajar dulu tentang kepemimpinan. 2. Setelah takut sama Allah, walahum yahzanun, datang di mana sedih. Tidak ada sedih. Orang yang takut sama Allah dia mau sedihnya. Tapi boleh bisa lah guru ada pencobaan, bisa, tapi nya sabar. Sabar dengan sedih beda. Kalau sedih bahaya, kalau sabar selamat. Orang takut sama Allah, sombong dengan bersyukur beda. Apabila sombong maksiat, apabila syukur taat penting. Efek dari takut sama Allah tadi, andai kata berhasil yang dia kehendaki, dia bersyukur. Andai kata tidak berhasil yang dia cita-citakan, dia bersabar. Nah, ini Bapak Ibu pengaruh takut dengan Allah. Apabila di hatinya tidak takut dengan Allah, lalu dia berkehendak, ternyata kali berhasil, stres. Apabila berhasil, sombong. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada takutan dengan Allah. Orang yang tidak takut dengan Allah, hatinya bisa maksiat terus. Orang yang takut dengan Allah, hatinya selalu taat terus. Beda. 3. Alladzina amanu, imannya kuat. Iman kadang kalau dipindah-pindah tak begini iman nih hancur kita. Kadang kita pindah ke laki iman nih hancur. Iman masing-masing kita jaga. Kalau jabatan bisa terpindah tak orang, duit bisa terpindah tak orang, harta pindah tak orang bisa. Kalau jabatan pindah juga, kalau iman Islam pindah ke bini aja, kan neraka kita. Aku laki kula mintanya iman pian tuh. Harusnya gentin mampu iman meninggal, serahkan ke Allah jatuh. Iman Islam udah pindah. Kalau yang lain dari yang dua pindah. Nah, imannya para awliya itu kuat-kuat. Alladzina amanu. Karena imannya kuat, wa kanu yattaqun, ibadahnya rajin. Ulun contoh akan di Masjid Al-Islam, pengajian kita dahulu, iman itu bagaikan setrum. Ibadah seperti sembahyang itu adalah, kita ambil contoh mikrofon, berbunyi. Bunyi ini karena ada setrum. Berarti jadi ada bunyi karena ada setrum. Bunyi itu kita contohkan rukun Islam, setrum tadi rukun iman. Berarti yang menggerakkan kita untuk ilmu ini karena ada iman. Imanlah yang menggerakkan hati kita untuk menuntut ilmu. Berarti kalau orang itu mengaku beriman tapi tidak sembahyang, ibarat mikrofon kada berbunyi.
Berarti setromannya rusak, konslet. Berarti orang yang mengaku beriman tapi gak ada sembahyang, konslet. Iman itu anaknya di dalam, menggerakkan kita sembahyang karena iman. Ya jadi ulun tadi mampu menyalakan, ada setrum. Nyala itu menunjukkan ada setrum. Kalau lampunya ada, KDB nyala, diketik tetap KDB nyala. Lampunya ada, berarti talinya ada, berarti konslet. Berapa ada lampu? KDB nyala, apa? KDB apa ngaranya tuh? KDB setrum. Sia-sia. Nah, sama kalau iman kita ada. Tapi guru orang tuh imannya ada di depan, tapi sembahyang. Apa? Siapa yang menerima? Imannya rusak. Tapi orangnya sembahyang. Kadang ada nilai sembahyang itu. Kalau orang beriman aja bang guru, tapi gak sembahyang. Kadang mau juga, kedua-duanya harus ada setrum, ada lampu, ada setrum, mikrofon berbunyi, ada setrum, kipas angin berputar. Setruman pada kipas angin tuh rusak. Gimana kipas angin tuh? Mau lu berputar? Kadang mau berputar? Bisa lah berputar kalau ada setruman? Ada bisa. Kalau setrumannya ada bang, tapi kalau berputar, nah, rusak, konslet juga. Nah, rukun iman menggerakkan, mengerjakan rukun Islam. Nah, ini penting banget Pak Ibu. Nah, setelah 4 macam tadi ada di hati seseorang, lalu semua ayat lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah, khusus orang yang punya 4 tadi di dalam hatinya, busyra, gembira dunia akhirat. Sepanjangan orang yang baik gue palapangan lapang dada orangnya. Dan orang yang kakak ini kadang tapi mau stres. Kadang stres tuh kadang mau. Kenapa nanti stres akan? Imannya ini kuat, Islamnya kuat, apa nanti stres akan? Ulun guru gue, ini orang mata pura bang. Ulun guru gue bingung apa nampak bingung kan? Toko menyewa, okay? Isi barang di toko ulun berhutang, okay? Mobil ulun gue mengkredit, okay? Kendaraan 3 gue ulun hutang mengkredit, ulun bingung, ulun mendengarkan dia ulun bingung. Gak apa kita memaksa diri. Nah, Bapak Ibu, ada lagi orang Pak yang masuk Islam, itu pikirkan dulu lah, mantap dulu. Murtad, kita murtad. Kenapa guru? Memperlambat orang dapat topik hidayah sudah. Kita berpikir dahulu. Apa mau berpikir dulu. Orang Islam itu 5 waktu sembahyang, berlebihan seminggu sekali. Nah, itu memperlambat orang masuk Islam lah. Dalam kitab itu kalangan tempat orang gede, orang mangka itu murtad. Nama berpikir dahulu, kami orang Islam sembahyang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia seminggu sekali. Di mantap dulu anak Islam. Mungkin itu perlu pikiran karena pula murtad si orang nang menyuruh mantap dahulu nang bujur kayak ini. Kalau ulun kayak ini, ulun masih Islam. Oh iya kan? Ikuti. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan
kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Dengan demikian aku melepaskan seluruh agama kecuali agama Islam. Samainaka bima sama Allah Muhammad Sulaiman. Mantap ya Islam ya. Itu yang lucu. Yang ini kata mantap dulu kalau Nabi Islam. Mantap lah biar masuk Islamnya mantap. Kuat biar. Kalau biar sulit tanyakan nomor ulun. Nah, hampir nomor ulun. Alhamdulillah. Kamu guru pula. Bini ulun guru mana? Oh, maju. Kenapa guru? Bini ulun. Karena mau jaga-jaga bang. Guru lanji jaga baik. Asyhadu asatu. Bininya sampai tuntung sampai naki bima sama kila Siti Balkis kan Nabi Sulaiman apa lainnya. Nah ini kita orang Islam mantap buka dia masuk Islam ini guru doakan kan guru. Nah mantap tuh setelah masuk Islam. Nah ini ulah anak masuk Islam mantaplah sudah. Karena ulang Islam 5 waktu bisa bilang pian seminggu sekali nyaman gue pian pada kami parah lagi ini. Nah ya muntah hati-hati kalau kau tinggal mana kan. Terus ini kitabnya hebat. Kemudian kitab ini merupakan terjemahan Al-Allamah Syekh Abdul Somad Palembang rahimahullahu ta'ala ujar Guru Fahmi Zamzam kepada kitab Bidayatul Hidayah, yaitu kitab namanya Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu karangan Imam Ghazali. Kitab Hidayatul Salikin pengalihan bahasa kepada bahasa Melayu yang siapa orangnya nih yang membahasakan bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Melayu Syekh Abdul Somad Palembang. Kitab bahasa Arabnya namanya Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Guru Fahmi Zamzam melapinkan kitab ini. Guru Fahmi Zamzam berarti ada bahasa Arab, ada bahasa Melayu, ada bahasa Latin. Lengkap. Keberkahan kitab ini luar biasa. Nah lalu sebuah kitab ringkasan terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ada 4 jilid, ada 5 jilid. Terjemahannya 10 jilid. Kayak apa? Ulun punya. Kitab Ihya Ulumuddin itu ada 4 jilid. Ada lagi 5 jilid. Terjemahannya 10 jilid. Makanya kitab bahasa Arab itu ringkas. Kalau dilatinkan itu agak panjang. Terjemahannya itu panjang. Nah, ini penting uang kita. Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam. Nah, Hujjatul Islam itu gelar argumentasinya umat Islam Imam Ghazali. Hujjah argumen. Kalau urusan berdebat Imam Ghazali ahlinya. Hujjatul Islam. Gelarnya Imam Ghazali Hujjatul Islam. Gelarnya Syekh Zakaria Ansari Syekhul Islam. Gelarnya Habib Salim Asy-Syatri Sultanul Ilmi. Gelarnya Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Auliya. Gelarnya Syekh Saman Madani Kutubul Aqwal. Gelarnya Habib Abdullah Al-Haddad Kutubul Dakwah, Kutubul Irsyad wa Dakwah. Gelarnya Syekh Zakaria Al-Ansari Syekhul Islam. Gelarnya siapa tuh? Guru sekumpul Al-Arif Billah. Nah, kalau kita Pak itu gelar yang ada di sekolahnya. Gelar yang ada di sekolahnya. Nah, Syekh Sulaiman Qurdi
paguruannya Syekh Muhammad Arsyad menggelari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu gelar dari guru. Ulun, nama ulun aslinya Saifuddin Ansari. Guru Syukri menambahi nak Abah tabai Muhammad. Kenapa bah? Ikan kalau hanya Saifuddin Ansari tetap besiaina. Kalau Muhammad tuh lalu ada tegasnya, ada lembutnya, ada kerasnya, ada. Kalau Saifuddin dia kan kerasnya ada. Ini baik. Lalu Muhammad Saifuddin Ansari. Ada ngarang orang antara jangan anta tu ikan nar tu neraka. Detik. Imam Ghazali Hujjatul Islam. Kemudian sudah lama cita-cita untuk menerbitkan semula kitab ini dalam bentuk yang baru, yang mudah dibaca dan mudah dipaham oleh para pembaca. Namun hasrat keinginan itu baru sekarang ini dapat diusahakan. Alhamdulillah. Kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslikil Muttaqin ini pada edisinya yang lama, yang banyak beredar di pasaran, telah dicetak dalam beberapa macam nuskhah. Nuskhah itu cetakan atau redaksi. Ada nuskhah dalam bentuk huruf cetak. Nah, tulisannya halus dan tidak ada baris. Bagi tikas tuh kadada titik, kadada tikas tuh kadada baris. Bagi baris Arabnya dada. Jadi kita tuh Arab Bundul. Ngalih dulu pun Arab Bundul. Nah, nangka ini nah. Ada beberapa tulis ini pas benar ini. Adalah nanya Arab Gundul. Ada beberapa tulis Alhamdulillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allah yang menggarisik. Ini Arab Gundul. Ada baris. Bahasa Arab. Memberisi jaka mau, laki-laki menerjemahkan. Ini ada ilmunya nih. Nah, coba. Ana uridu ilal ma'had Darussalam. Aku ingin ke sekolah pesantren Darussalam Martapura. Berarti, nah, diberi silakan guru pemijam-jam. Ada ilmunya nih. Wa asdiqa yudarrisuna fiha. Teman-temanku banyak belajar di sana. Wa Darussalam ismul jannah. Pesantren Darussalam itu nama surga. Kenapa jadi Darussalam itu nama surga? Li'anna fiha, karena surga Darussalam itu
padanya qaribun, dekat, minan nahar, dari sungai. Pas keluar Darussalam. Tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai susu, madu, dekat surga Darussalam. Lalu Guru Kasful Anwar menamai Darussalam pas sungai. Muntah nyorima ada cocok Darussalam, itu cabang Darussalam. Nama tuh ada sejarahnya, alimnya Guru Kasful Anwar. Nah, bahasa Arab itu yang ada dalam kitab Hidayatus Salikin diberisiakan oleh Guru Pamizan. Barislah. Nah, dengan yang kalau berbaris sudah. Nah, kalau Melayunya kada perlu berbaris. Nah, lagi ini ada rumus. Ada rumus. Membaca kitab Melayu hati-hati. Kalau kada berguru bisa salah. Kalau salah bisa sasat. Untung ada tempat tulisnya tuan rumah terima kasih lah tuan rumah berkah dan tolong rumahnya. Nah, ini bahasa Melayu. Nah, ini bahasa Melayu. Nah, kalau diberisi kayak ini, nah, intaha maknanya selesai. Kalau ini mah, ini berarti bahasa Arab nih. Kalau ini bisa berisinya maaf lah, ini tahi. Kayak bahasa Melayu. Ya kalau ini tahi. Kalau kamu kan berisi ini tuhai, untuk pulang banyak lagi nih. Ini kan bebas memberisi kambing, kembang, kumbang. Terserah. Apabila di sini papan berarti kumbang. Kalau di sini disembelih kambing. Kalau di sini disiram alim gitu ya. Lagi ini bahasa Melayu. Nah, ayo. Ikam ditebas. Apa maknanya? Berisinya apa di sini? Kalati kah keledai kah? Kalati. Ngomong. Ini bang lari kencang. Nah, keledai. Lagi satu lagi. Tuh bahasa Melayu. Nah, Guru pahami zam-zam ini sih gini. Nah, ini bahasa kamu tulisan mereka. Bingung kan dia? Nah, bisa tulisan mereka. Nah, ini kalau bahasa Arab nih. Nah, ayo. Apa garisnya?
Arab, bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab, qauluka, kam, innaka. Siapa yang anggap dari saya? Kula kamu enak. Kula. Nah, bahasa Melayu. Artinya ilmunya harus ada juga. Bila kada berilmu, salah memberi kitab Melayu, bahaya. Ya Allah. Nah, guru panggil jam-jam di sini. Karena sini sekolah di India, pengajian di Malaysia kedah. Tapi maaf, ketika beliau membawa rambut Rasulullah pun beliau sempat difitnah. Guru panggil jam-jam sempat difitnah. Ini apa? Sempat sini difitnah. Disuruh mengakui dan dipaksa bahwa rambut Rasul ini palsu. Dibakar sedikit, terbakar. Jar ulun, kalau guru pamizam jen ulun percaya kalimat sidin. Nang mau fitnah itu maaf hirdengki. Hirdengki. Hanya sidin tertulis mengaku karena dipaksa, yang mohon maaf. Sidin turuki mana-mana. Rambut Rasulullah itu kalau dibakar kada terbakar. Kenapa? Maka rambut Rasulullah itu ketika dibakar terbakar sedikit. Jangan ulun, semuanya rahasia Allah. Kayak ini aja, tulisan Sayyidina Umar bin Khattab ke Sungai Nil itu kan meluap sampai hari kiamat. Surat Sayyidina Umar, anta abdun wa ana abdun in kunta min ibadillah fajri bi masyiatillah. Wassalam Umar bin Khattab. Wahai Sungai Nil, engkau adalah hamba Allah, aku pun hamba Allah. Apabila engkau memang hamba Allah di Sungai Nil, mengalirlah menurut kehendak Allah. Karena setiap tahun perempuan cantik Mesir dibuang ke Sungai Nil. Sungai Nil setiap meluap. Orang Mesir ke Madinah ketika Umar bin Khattab jadi khalifah. Disurati oleh Umar bin Khattab Sungai Nil. Ulun keliling Sungai Nil waktu di Mesir. Aman Sungai Nil itu, gelombang kan gak ada, hamuk-hamuk ada, tenang Sungai Nil itu. Dapatnya Umar bin Khattab surat. Nah, surat Umar bin Khattab itu ulun ciplak, ulun buang suratnya itu di Sungai Merata Pura. Besoknya banyak orang penduduk tenggelam karena tangannya lain. Tangannya bukan salah suratnya, tangannya lain. Tangan ulun yang mencatatnya itu lain. Tangan Umar bin Khattab bakar amat. Tangan Guru Din bakar rumut lain. Nah, ini kitab tuh jangan buruk sangka karena sidin alim jauh mana guru panggil jauh. Banyak sidin mengerti nah sidin kasih. Lebih mana? Nah, sempat kena fitnah. Guru sekompol jadi fitnah ulang. Ini memang guru-guru ini bilang kena fitnah terus. Guru Bekri kena fitnah juga. Guru Zudi kena fitnah juga. Guru Zudi sempat menggunakan syarifah lawan orang biasa. Secara fikih sah, secara adat buan habaib tidak terima. Buan habaib yang memprotes Guru Zudi. Secara fikih sah enggak perkawinan syarifah dengan orang biasa? Sah. Tapi julid orang putus. Asalnya Al-Haddad Al-Habsyi, suaminya misalnya Al-Banjarbaruwi, anaknya lalu Al-Banjarbaruwi lagi. Walaupun bininya Al-Habsyi, suaminya Al-Banjarbaruwi, orang Banjarbaru, berarti tetap anaknya kan lagi Al-Habsyi, Al-Banjarbaruwi. Ribut. Dan ulun itu ada bukan para habaib.
para habaib memprotes Guru Zuhdi karena fitnah sama sidik. Ulun ditanya orang, apa jawaban ulun? Kesalahan fatal, maaf ulun bukan nyalakan para habaib lah, jangan dipadahkan ulun menyalahkan habaib. Kesalahan fatal, para habaib banyak mengawini bukan syarifah, lawan orang biasa. Sidin banyak kawin, coba pian dipek kawin ibu syarifah juga, itu yang bujur lalu adil. Pian kawin dengan orang biasa, kami anak bangunnya syarifah dipermasalahkan, ya Pak? Yuk, adil gak? Kalau Habib kawinan bukan biasa, tetap anaknya Habib. Tapi kalau orang biasa mau ini syarifah, anaknya ada Habib lagi. Di sini Pak permasalahannya. Lalu Guru Zuhdi kena fitnah, Guru Bakri kena fitnah. Ya Allah, masalah ulit. Biasa tuan guru itu kena fitnah. Nah kita harus alim. Guru kami Zamzam kena fitnah juga. Masalah membuat Rasulullah. Ini kita hadir. Memang kebiasaan ulama-ulama itu selalu kan fitnah. Tapi jangan ya teman-teman jadi tuan guru karena fitnah itu biasa saja. Jangan, kalau bisa hindari juga. Karena al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, karena pembunuhan karakter. Nah supaya kita hadirin tahu. Nah terus, apa kata Guru Fahmi Zamzam? Dan ada nushah cetakan dalam bentuk tulisan tangan, ada juga. Tulisannya besar dan tekas, baris Arabnya ada barisnya. Nah ada nang kitab nanti mungkin kitab pian tuh nah. Ada barisnya lah. Itu genal tulisannya lah. Nah itu kayak tulisan tangan, lain tulisan cetak tuh. Iyalah, tulisan tangan lah. Nah orang bahari, ya tuh kayak tulisan tangan. Iyalah. Nah, itu seperti tulisan tangan. Kalau kita ini sudah cetak, sudah. Haknya itu hak kaligrafi tulisan tangan itu. Kalau yang ini cetakan sudah. Haknya hak cetakan sudah. Nah, yaitu yang dimaksud dalam kitab ini yaitu kitab Sidin. Dan ada lagi satu nushah, satu cetakan yang hampir sama dengan nushah cetakan yang kedua tadi. Nah, kedua tadi apa? Tulisannya tuh halus dan tidak berbaris. Dan di akhir kesemua nushah, semua cetakan tadi ada memuatkan kata pengantar dan puisi Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, orang Fatani daerah Thailand, sebagai pentasihnya meneliti itu kitab ini. Yang pertama sekali, kesemua nushah ujar Guru Fahmi Zamzam, cetakan tersebut pada mulanya dicetak di Mesir. Nah, Mesir itu pian kitab apa aja ada. Laila Majnun ada. Mesir itu, tapi ongkirnya mahal. Dan diulang-ulang cetak di beberapa tempat dan juga dicetak oleh mu'arif Pulau Pinang, Malaysia, dan Haramain, Singapura, dan Indonesia. Dan nushah yang dicetak oleh mu'arif dan Haramain inilah yang banyak beredar di masyarakat kita dari dulu sampai sekarang. Walaupun banyak kelemahannya, banyak kalimatnya yang jatuh dan salah cetak. Jatuh itu kali jelas. Namun belum ada usaha yang memadai yang cukup untuk mentahkikannya, menelitinya. Ini kata Guru Fahmi Zamzam. Memang ada usaha panjanglah, dan memang ada usaha besar dari Ustadz Syamsuddin Siddiq pada tahun 1982 sampai 1983 Masehi
sebagai latihan ilmiah untuk memenuhi syarat keperluan ijazah sarjana muda kepujian pengajian Islam University Kebangsaan Malaysia dan diterbitkan pada tahun 1408 Hijriah sampai atau 1988 Masehi oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan Malaysia dalam huruf ketik biasa, dan juga ada usaha besar daripada pakar kitab-kitab Jawa Melayu, maksudnya bahasa Melayu Nusantara, Ustadz Wan Muhammad Sagir Abdullah. Nah, Wan Sagir Abdullah pada tahun 1416 Hijriah atau 1995 Masehi dan diterbitkan oleh Khazanah Perbendaharaan Petani Kuala Lumpur pada Malaysia berarti pada tahun 1992. Orang petani tapi diam di Malaysia. Ini kedalaman ilmu kitab ini di mana-mana seluruh dunia mencetak. Namun usaha-usaha itu kelihatannya masih perlu disempurnakan. Maka dalam terbitan Darussalam Yasin ini kami mengusahakan untuk menerbitkan kitab tersebut dalam bentuk yang lebih mudah dibaca insyaallah ta'ala. Walaupun kami juga menyadari bahwa usaha ini masih perlu untuk ditahqiq, diteliti dan disempurnakan lagi. Darussalam itu sidin sekolah di Darussalam, guru Zam-Zam. Lalu membuat pondok pesantren namanya Yasin, pondok pesantren Yasin, Darussalam Yasin. Guru Zam-Zam itu murid kesayangannya Guru Sukri. Guru Zam-Zam murid kesayangan Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Guru Zam-Zam murid kesayangan Guru Syawal Abdul Bangil. Lalu guru-gurunya Panjursidin ke India sekolah. Iya, di daerah India itu belajar loh Syekh Salman. Pun ada mata rantai keilmuan sampai kepada Syekh Salman. Kalau Salman Khan itu penyanyi, Sahrul Khan itu penyanyi. Hati di India tuh banyak yang guru Zam-Zam, ulama-ulama besar nakai tersembunyi. Hafal Quran, hafal Bukhari, hafal Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud, Nasai, Tirmidzi, hafal, alim, tapi kalah popularitasnya dengan artis. Oh, apabila menahan India juga artis. Ada ulamanya hebat-hebat di sini. Terkenal kota 1000 artis itu India. Kalau Jakarta kota 1000 mall. Kalau Hadramaut kota 1000 aulia. Kalau kita kota 1000 sungai. Banjir terus. Nah, ini kelebihannya lah. Ini kita perlu juga baca kitab-kitab makanya supaya tahu. Karena ada ulun buktikan kitab sasat, kadang ada tahqiq, kitab penelitiannya ada. Kata pengantar dari ulama ada. Nah, ini kitab diragukan tuh. Yang bisa sasar kitab tuh. Ini awal dua kitab sini, langsung sasar. Tapi kan dipelajari. Nah itu. Lalu guru Fahmi Zam-Zam. Dari sudut lain kita dapat melihat keberkatan kitab ini. Apabila ia terus dibaca di pondok-pondok, di surau-surau dan di masjid-masjid, nah kitab ini berberkah. Mudahan rumah kalian berberkah, kita bisa hadir berkah juga. Nah ini kehebatan kitab ini berberkah. Nah apalagi jangan di surau-surau, di masjid-masjid sebagai bahan bacaan masyarakat umum. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kitab ini diberi berkah oleh Allah Ta'ala dari sebab ikhlas pengarangnya. Dan memang telah terbukti pula kesan baik yang timbul bagi setiap orang yang memutalaahnya, membacanya dengan niat mencari ilmu yang memberi manfaat. Kitab ini sebahagian daripada kitab-kitab yang mengetengahkan pemikiran Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di kawasan Nusantara ini.
melalui bacaan terhadap kitab ini dan kitab Syiarus Salikin, tebal kitabnya 4 jilid. Syiarus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Palembang juga, dan kitab Minhajul Abidin karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu taala. Masyarakat awam di kawasan Nusantara ini dapat memahami pemikiran Al-Ghazali secara dekat sejak lebih dari 200 tahun yang lalu. Wah, ini pemikiran seorang Imam Ghazali ini luar biasa. Dan alhamdulillah sejak tahun 1964 masih kitab Ihya Ulumuddin telah pun diterjemahkan keseluruhannya ke dalam bahasa Indonesia oleh Tengku Haji Ismail Yakub. Nah, ini Aceh nih. Bila Tengku itu Aceh biasa. Kalau Khan, nah itu Salman itu India. Kalau Wan, nah itu daerah Kedah Malaysia tuh. Termasuk dipertuankan ya. Diterjemahkan keseluruhan ke dalam bahasa Indonesia oleh Tengku Haji Ismail Yakub bagi memudahkan orang yang hendak memahami keseluruhannya garis besar pemikiran Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, dan mengikuti Al-Alamah Syekh Abdul Somad Al-Palimbangi rahimahullah ta'ala. Nah, siapa tadi? Tengku Haji Ismail Yakub itu mengikuti perjalanan Syekh Abdul Somad Palimbangi. Imam Muslim mengikuti gurunya Imam Bukhari. Imam Muslim itu berguru dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari ahli hadis, mengikuti gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi bermadzhab Imam Bukhari kepada mazhab Syafi'i. Ini murid itu kali jauh dengan tingkah laku gurunya. Guru itu apa aja? Guru kencing berdiri. Nah, ketika apa belinya gurunya baca rubu, muridnya bang? Bila gurunya berjoget, berbulan berjoget, lain nang kayak urut jempil Arab tuh lain pula. Hati-hati lah, joget kan jempilnya lain. Ada nang kayak buan para habib itu berjoget, tuh lain joget itu tarian sufi. Nah itu sama beduk lawan debun lain. Beduk tuh ya kadang-kadang wah jadinya itu jadi drum band bang, lain pulang beda pina mirip-mirip, lain terbang rebana lawan terbang maulid lain. Hati-hati, ayo rebana nyanyian Islami apa festival lawan maulid beda, terbang sesaman lain lagi. Hati-hatilah. Tapi wah ini maulidan tuh dijajah alat musik. Wah ini ulun bisa menghadiri maulidan pakai keyboard. Ini jadi orang-orang nih hancur. Akhirnya maulid pakai keyboard, lalu pakai gerincai. Jangan, gerincai itu ikut dengan terbang. Kalau maulid ini kada ikut dengan terbang, ada yang ya Nabi, dulu nih musik semua kayaknya nih. Nah, itu kalau dibeli merusak maulid akhirnya. Apalagi maulid pakai gitar. Nanti jangan ikut-ikutan. Nah, ada yang diikuti bahwa apa yang terkandung dalam kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Masalikil Muttaqin ini adalah sebagian daripada ilmu yang fardu ain. Nah, pian apabila belajar kitab ini adalah kandungan ilmu-ilmu yang fardu ain. Arti fardu ain, wajib per orang menuntut. Karena dalam kitab ini ilmu fardu ain. Fardu ain itu per orang wajib menuntutnya. Artinya Bapak Ibu, apabila kita kadang menuntut ilmu fardu ain, mulai balik itu dosa itu. Lain fardu kifayah. Fardu kifayah itu di kampung seikung cukup baik. Nang memandi orang meninggal di kampung tuh seikung cukup. Emang lima kedua lah, ketiga kalau bisa. Mau seikung ya cukup gue pas garing. Kayak apa? Nah kedua atau ketiga celulun.
kejadian kelapa sawit. Memandi orang meninggal, orang mayatnya ditelanjanginya. Ulun mendengar, ulun padehi bubuan pemandian. Ulun laporan ke MUI, kenapa makapian memandi orang meninggal itu dilepas semuanya sarungnya itu? Anu guru supaya guru ayat itu resap keseluruhan. Aurat orang tahulah. Tapi sudah meninggal juga, muliakan mayat ini. Walaupun sudah meninggal, rumah itu ke guru. Nah, belajar dia cara mandi orang meninggal. Alhamdulillah sampai sudah. Maka itu kalau kuat. Ada pulang di kampung tuh ada yang mandi meninggal. Ada yang bisanya. Atau seikong ada bisa aja ulun. Takanya terpanggil orang nang ketujuh mencabut bulu ayam. Pas kayak per kami ini aja. Siapakan minum panas umaran dan mayatnya dulu. Ngaliju. Entahlah Bapak Ibu musim Covid tadi dimandi hilang pulang. Nah, ada tahu tuh, hampiran sudah. Nah, berarti ilmu fardu ain itu Pak Ibu wajib dituntut atau ilmu yang bermanfaat. Beliau berkata, siapa berkata? Tulis Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi. Nah, tulis di situ. Nah, tulis beliau berkata, ini di catatan ulun adalah catatannya, ialah Abdul Samad Al-Palimbangi. Nah, kitab itu guru ulun. Beliau berkata, Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi berkata, ini seangkatan oleh tukang lampayan sama pada keguruan Syekh Muhammad Arsad Al-Damjari. Apa seangkatan oleh tukang lampayan berguru Syekh Salam Madani. Dan ilmu yang memberi manfaat itu ialah seperti yang disebutkan oleh Sayyidi Abdullah Al-Haddad dahulu. Imam Abdullah Al-Haddad ini waliullah di Hadramaut. Nah, berarti Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi mengambil juga perkataan Sayyidi Abdullah Al-Haddad. Berarti ulama-ulama kita Syekh Abdul Samad Palimbangi mengutip Habib dari Hadramaut. Wah, ini mengadakan Habib putus Juriat. Berbahaya benar ini. Ulama-ulama kita aja mengutip dari pendapat para habaib. Berarti ulama kita mengakui bahwa habaib itu tetap ada. Apa Presiden? Yaitu ilmu yang tersebut di dalam Ihya Ulumuddin yang dikaji, dan ilmu yang tersebut dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, itu ilmu yang dikaji di dalamnya itu fardu ain semua. Dan ilmu yang tersebut di dalam Minhajul Abidin, belajar ilmu itu, kitab itu per orang wajib menuntutnya. Dan ilmu yang tersebut di dalam Bidayatul Hidayah. Nah, Bidayatul Hidayah ini bahasa Arab, diterjemahkan dibahas dialih bahasa kepada bahasa Melayu oleh Syekh Abdul Samad Palimbangi. Ya kitab nampian nih. Nah, ini di dalamnya ini kitab ini ilmunya semua fardu ain. Per orang wajib tahu. Hanya kita menuntut ilmu itu Bapak Ibu, nah adik-adik kita semua nih keluarga ini, jangan mengutamakan ilmu fardu kifayah sebelum selesai ilmu fardu ain. Kenapa? Kita masih dihukumkan berdosa. Fikih kaji, biar kalau mengaji nang lain pada fikih bahaya. Tauhid kaji, tasawuf 3 macam ini kaji dahulu. Apabila dia mendahulukan lain pada nang 3, belum tentu yang panjang umur. Nah, apa guru? Kita belum tentu panjang umur, nang lebih diutamakan, nang lebih penting kalau fardu kifayah tinggalkan dulu, utamakan dulu fardu ain. Itu cara. Apabila kadang mau belajar fardu kifayah ain, mendahulukan fardu kifayah, kita tak buang-buang umur. Kenapa? Karena guru nang ahli fikih tahu tasawuf tu Pak Ibu langkah ini. Langkah nang banyak perkiraan. Contoh, ini fikih. Orang tuh menyerupakan bininya dengan yang haram dinikahi suaminya. Namanya kafarah zihar. Biniku Muhammad tuh mirip mamaku. Tebuli. Puasa 2 bulan berturut-turut. Gara-gara menyerupakan batang tubuh bini dengan yang haram dinikahi suami.
Ikam ini bini kau yang mirip mamaku. Nah iya am sudah. Jangan kayak ini bang. Kamu ini bakal untuk mirip biniku. Ada apa? Itu sifat. Banyak orang ada tahu. Nah, banyak. Gara-gara kadang mau belajar fikih. Hendak salam dan assalamu ya. Ya Pak Guru bakal tutur guru. Datang dulu sedikit ya Pak Guru ya. Kadang mau belajar fikih. Nah, itu gara-garanya tuh belakang ada belajar fikih. Hidupnya itu bisa terkerja dosa atau dikira benar pada salah. Belajar tauhid pulang Pak. Kadang mau belajar tauhid, makan obat, sembuh, hatinya meyakini obat menyembuhkan, syirik di situ. Makan obat tetap, tapi jangan sampai menuhankan obat. Tetap kita menuhankan Allah. Makan obat itu usaha ikhtiar. Sekali makan obat sembuh, Allah menyembuhkan. Usaha ikhtiarnya makan obat. Muka itu bukan usah makan obat lagi. Allah tetap menyembuhkan. Biar kada berusaha ikhtiar. Namanya berusaha ikhtiar siapa? Allah. Berarti biar makan obat itu berpahala. Lalu sembuh, Allah menyembuhkan. Selamat imam dia. Ulun nggak boleh makan obatnya sembuh boleh. Makan naik sembuh syirik. Karena di hatinya namanya bukan obat. Bingung ulun kurban. Iya kalau belajar tauhid. Tasawuf pulang. Bisa dia salah nih. Orang tuh cerai suami istri. Cerai. Kayak apa guru? Sabar. Nah, apa jawabannya sabar? Sabar itu tasawuf. Talak berapa dia non bini dia? Talak habis guru. Nah, talak habis itu 3. Talak habis. Talak itu berapa batasnya? 3. Kalau talak habis berapa? 3. Talak 13 parah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala aja membatasi talak itu 3 aja. Talak habis 3. Kadang awak jalur biar harus pertama dahulu pisah dulu biar pasah. Pulang istri pian ke orang tuanya. Suami pian pulang. Gak boleh jalur ulang lagi. Kecuali kawin ke orang lain. Kawin ke orang lain pun jangan direkayasa. Iya, ulun selama jadi guru nih sambilin orang ulun suruh ke panti jompo. Kawin panti jompo sana. Kenapa guru bakal panti jompo? Kalau ini ada awit di sana. Lalu kalau pian berburikan ke orang bini pian, nang pian sudah bertalak habis ini. Oh, tapi kada boleh direkayasa. Kenapa guru pian menyuruh kawin ke situ? Kalau masih ada jodoh pian kainannya. Itu jangan ulun mengucap kawin dulu sementara di sana. Oh, mengontrak. Kawin kontrak zina. Lalu ulun tak ibu jadi saksi. Di situ abahnya mengawinkan secara siri dia nikah siri terapa? Abahnya mengawinkan saksi berdua. Pembina di sana menghadapi juga kawin bibinian tadi lawan tunanetra. Lalakiannya dia kada jadi anunya lagi. Kada jadi suaminya lagi. Sudah habis masa iddah bini pian kan setelah pian cerai talak habis tadi 3 bulan 10 hari berhak istri pian kawin orang lain. Sebulan berjalan Pak Ibu ini orang Banjarmasin. Datang orang ulun guru dia apa Pak? Ulun tuh hendak minta takun akan ngelawan mantan bini ulun tuh adakah harapan hendak berpulihkan ngelawan ulun pulang? Maaf. Kada boleh upai. Kenapa? Orang sudah suami istri, masa ulun mengganggu rumah tangga orang? Tolong ipang guru takun akan ngelawan mantan bini ulun di sana. Berangkat ulun ke tunanetra itu, Maja Harapan. Asidin ada. Oh iya guru, ada apa? Kamu mantan suami sampian, kamu menanyai ada harapan hendak diberikan lagi. Ulun guru sudah bahagia dengan suami ulun ini guru tunanetra ini. Kenapa apa guru? Kenapa bu? Jadi dia merasa bahagia. Laki ulun tuh guru kan tujuh membanding ulun lang bibin yang lain. Kalau laki ulun ada nih kadang membanding lagi. Itu tuh bahayanya. Bisa
gimana ini membantu lakinya. Ternyata suaminya tuh ahli kursus pijat tunanetra. Suaminya itu ahli mengkursus pijat tunanetra, suaminya tunanetra, tapi mengkursus orang tunanetra mempijat. Pantas saya sering betah dipijat suami terus. Tuh pikir tuh pada aku dijawab tasawuf sabar pada bisa. Nah ini harus belajar ke tiga ilmu tadi, bikin tadi tasawuf. Nah ilmunya ada dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, dan ilmu yang tersebut dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang hamba terjemahkan dalam kitab Sayyarus Salikin. Nah ada kainan ila ibadati rabbil alamin. Nah kitab tebal, dan ilmu yang tersebut dalam kitab Hidayatus Salikin. Nah ya kitab kita ini yang hamba terjemahkan dari kitab Bidayatul Hidayah dan lainnya. Berarti kitab kita ini menghilangkan kewajiban kita yang disuruh kita menuntut ilmu fardu ain. Ternyata dalam kitab ini lengkap sudah. Hanya kita lawan Allah Ta'ala kalau bermasalah lagi asal membaca kitab ini. Dalam kitab ini ada fikih, dalam kitab ini ada tauhid, dalam kitab ini ada tasawuf. Nah kemudian kita sambung lagi insyaAllah pada pertemuan selanjutnya. Mudah kita sehat, panjang umur, kabul hajat. Amin ya rabbal alamin. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim.
العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم أوصل ثواب من قرأته وعملنا من الخير بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وملك وقوتك وقدرتك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونمضي إلى حضرة حبيبنا وقرة أعيننا وإلا صلى الله عليه وسلم سيد الأمير مسلم صلى القرابة والتابعين التابعين من العلماء والأولياء والشهداء والصالحين ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل مؤلاء الشركة والبكي والجنبة خصوصا المرحوم والمرحوم حاج سيدي أسماء بنت أحمد والمرحوم أحمد بن حيات والمرحوم سكين بن زمزم والمرحوم جابر بن عبد الطالب والمرحوم حاج سيدي نوسيا بن يوسف والمرحوم عبد الطالب بن الأبشر وصولهم مفعول واحد اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النار اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اكتب لهم سلامة وصحة والعافية لنا ولجميع الحاضرين والحاضر في هذا المجلس اللهم اقض حاجتنا وحاجة الحاضرين بجاه جميع مشايخنا يا رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم